Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Herti Rizwinda Siki, NIM 194111076, kelas Farmasi C semester 4, Universitas Citra Bangsa Kupang. Baik, kali ini saya akan membawakan materi mengenai ekstraksi fluida superkritis. Yang pertama, fluida superkritis. Fluida superkritis adalah keadaan fluida ketika pada temperatur dan tekanan kritis, yaitu pada keadaan keseimbangan kondisi uap dan cair. Fluida superkritis dibuat dengan cara melakukan variasi pada suhu dan tekanan hingga di atas critical point atau CP. Ketika suatu senyawa mencapai temperatur kritisnya, karakteristik dari fase gas dan temperaturnya akan memusat dan menghasilkan suatu fase pada titik kritis yang disebut fluida superkritis. Titik kritis adalah suatu titik pertemuan antara temperatur kritis dan tekanan kritis. Ketika suhu terus dinaikkan di atas temperatur kritis, liquid tidak akan terbentuk. Dengan cara menaikkan tekanan, walaupun padatan kemungkinan akan terbentuk oleh tekanan yang sesuai. Tekanan kritis adalah tekanan uap pada temperatur kritis. Ketika suatu senyawa berada pada titik kritis, kenaikan tekanan kritis saja akan menyebabkan kenaikan densitas yang besar pada fase superkritis. Selanjutnya, ini merupakan gambar diagram fase tekanan temperatur yang memperlihatkan area fluida superkritis dan hubungannya dengan area fase liquid serta fase gas. Selanjutnya, sejarah fluida superkritis. Dimulai pada tahun 1822, fluida superkritis ditemukan oleh Baron Cagniard de la Tour. Selanjutnya, pada tahun 1879, Hanay dan Hogarth mendemonstrasikan kekuatan pelarutan atau solving power dari etanol superkritis. Selanjutnya, pada tahun 1964 sampai 1976, Sossel mematenkan dekafeinase pada kopi dengan teknik SFE. Selanjutnya, pada tahun 1978, dekafeinase tanaman diusahakan oleh Maxwell House Cafe Division dan mulailah penerapan SFE di dunia industri. Selanjutnya, pada tahun 1981, penggunaan fluida superkritis pada analisis dimulai pada kromatografi fluida superkritis atau SVC kapiler oleh Novotny dan kawan-kawan. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, SFE mulai direkomersialisasikan. Selanjutnya, pada tahun 1996, Environmental Protection Agency atau EPA menyetujui dua metode SFE, yaitu ekstraksi total petroleum hidrokarbon dan untuk polycyclic aromatic hydrocarbons atau PAHS. Selanjutnya, yang terakhir pada tahun 1988, EPA mengumumkan metode SFE untuk ekstraksi poliklorinat bifenil atau PCBs dan pestisida organoklorin atau OCPS. Selanjutnya, karakteristik atau sifat fluida superkritis. Karakteristik atau sifat fisik dari fluida superkritis berada di antara karakteristik gas dan liquid. Secara umum, densitas dari fluida superkritis mendekati liquid, sedangkan viskositasnya mendekati fase gas. Difusivitas fluida superkritis berada di antara gas dan liquid, sedangkan konduktivitas termal dari fluida ini cukup tinggi mendekati titik kritis. Selanjutnya, tabel yang di bawah itu merupakan perbedaan karakteristik fisik dari fluida superkritis, CO2 dan fase gas serta liquid normal.
Yaitu yang pertama fase densitas, gas 0,6 sampai 2, CO2 superkritis 200 sampai 900, liquid 600 sampai 1000. Yang kedua viskositas, gas 0,01 sampai 0,3, CO2 superkritis 0,1 sampai 0,3, liquid 0,2 sampai 3. Yang ketiga koefisien difusi, gas 10 sampai 40, CO2 superkritis 0,07, liquid 0,002 sampai 0,002. Selanjutnya konduktivitas termal, gas 0,01 sampai 0,25, CO2 superkritis maksimal, liquid 0,1 sampai 0,2, dan terakhir tegangan permukaan, gas tidak ada, CO2 superkritis tidak ada, liquid 20 sampai 40. Selanjutnya ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis atau SFE merupakan suatu proses pemisahan senyawa tertentu dari tumbuhan menggunakan pelarut berupa fluida superkritis. Dalam proses ini, fluida superkritis yang bertindak sebagai pelarut memiliki tekanan dan suhu di dekat atau di atas titik kritis dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi ke dalam sel tumbuhan. Proses ini dimulai dari CO2 dalam bentuk uap yang akan diberikan tekanan hingga menjadi cairan sebelum menjadi fluida superkritis sehingga ekstraksi dapat terjadi. Selanjutnya, prinsip dasar dari ekstraksi ini adalah adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Cairan superkritis, misalnya CO2 yang digunakan dalam ekstraksi akan mengalami proses berantai dari bentuk cair menjadi cairan superkritis dan kembali menjadi gas kembali dengan adanya manipulasi suhu dan tekanan pada prosesnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SFE. Yang pertama, kelebihan, yaitu pelarut dapat digunakan kembali, tidak ada residu pelarut organik, tidak toksik dan inert. Selanjutnya dioperasikan dengan suhu rendah sehingga cocok untuk senyawa termolabil dan volatil. Dan yang terakhir memungkinkan dirangkai langsung dengan sistem kromatografinya. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama, SFE tidak cocok untuk sampel berbentuk cair karena sulit dalam penanganan dua fase di bawah tekanan yang digunakan. Yang kedua, memerlukan validasi metode meliputi tekanan, suhu, laju alir atau seperti ekstrak memiliki kondisi optimum yang berbeda-beda. Selanjutnya, sifat CO2 yang non-polar akan sulit untuk mengekstraksi senyawa polar dan membutuhkan bantuan modifier. Dan yang terakhir, harga alat mahal. Selanjutnya, aplikasi ekstraksi fluida superkritis. Yang pertama, SFE untuk ekstraksi produk alami komersial. SFE telah lama digunakan dalam industri untuk ekstraksi berbagai produk alami komersial. Produk yang paling banyak adalah dekafeinasi kopi, rempah-rempah, dan minyak nabati. SFE juga telah digunakan dalam ekstraksi skala kecil berbagai jenis produk alami di laboratorium. Namun, penggunaan SFE dalam ekstraksi produk alami terbatas hanya untuk tanaman. Hanya beberapa penelitian yang dilakukan pada penggunaan SFE di ekstraksi produk alami mikroba. Yang kedua, SFE untuk ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. SFE banyak digunakan dalam mengekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. Salah satu contohnya adalah ekstraksi minyak esensial. Aroma ekstrak produk alami muncul karena adanya minyak esensial dari campuran kompleks sejumlah monoterpen, termolabil, dan sesquiterpen, dan senyawa volatil aromatik lainnya. Reproduksi yang benar dari aroma alami dalam ekstrak terkonsentrasi adalah hal yang kompleks
karena sifat termolabil dari senyawa dan kemungkinan hidrolisis dan hidrosolubilisasi. Selain itu, SFE juga dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa seperti kapsaisinoid, polifenol, resveratrol, dan astaxanthin retyes, serta mengekstraksi senyawa antioksidan dari mikroalga. Yang ketiga, aplikasi di bidang forensik. Di bidang forensik, SFE digunakan dalam analisis obat-obatan terlarang seperti opiat, stimulat, halusinogen, misalnya marijuana, depresan, dan obat-obat terlarang lainnya. Obat golongan opiat yang paling sering disalahgunakan adalah morfin, kodein, dan heroin. Obat golongan stimulan yang dapat dianalisis menggunakan SFE adalah amfetamin dan kokain. Sedangkan untuk obat golongan depresan ialah barbiturat, benzodiazepin, dan temazepam. Selain digunakan untuk analisis obat-obat terlarang, SFE di bidang forensik juga digunakan untuk analisis puing-puing kebakaran, analisis bahan peledak, dan analisis sidik jari. Selanjutnya, ini merupakan gambar skema alat, yaitu yang pertama silinder dengan CO2, yang kedua pompa HPLC, yang ketiga pressure control unit, yang keempat filter, yang kelima manometer, yang keenam on-off atau on-off valve, yang ketujuh valve injection valve, yang kedelapan kolom, yang kesembilan restriktor, yang ke-10 detektor, yang ke-11 PC, yang ke-12 floater title. Selanjutnya merupakan prosedur kerja ekstraksi fluida superkritis. Pertama, bahan baku dimasukkan ke dalam ekstraktor. Tangki karbon dioksida kemudian diisi dengan karbon dioksida cair. Kemudian, pompa akan memompa karbon dioksida cair ke dalam instruktor sampai ekstraktor terisi. Cairan karbon dioksida biasanya ditemukan di bawah 5 derajat Celcius dan tekanan sekitar 50 bar. Karbon dioksida akan berubah membawa partikel minyak yang telah tersuspensi ke dalam PRV. Kemudian, berputar menuruni pemisah siklon sebagai densitas dari karbon dioksida. Berbeda dengan uji tekanan, kelarutan karbon dioksida jauh lebih rendah dan material akan mengendap. Minyak akan turun jatuh seperti tetesan ke dalam bejana pengumpul yang ada di bawah. Karbon dioksida tadi kemudian akan kembali ke tangki karbon dioksida untuk didaur ulang. Tekanan dalam ekstraktor setidaknya 74 bar, tetapi sebagian besar hingga 350 bar. Tergantung pada bahan baku yang dimasukkan, apakah efek atau zat aktifnya dapat bertahan pada suhu panas atau tidak. Bagaimanapun di ruangan pemisah ini, tekanan lebih rendah dibandingkan ekstrak di dalam bejana. Untuk kondisi proses pada proses ini, suhu kritis dan tekanan dari karbon dioksida sekitar 74 bar. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.